Selamat pagi semua, selamat pagi anak-adik Miss. Nah sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai luas curing lingkaran. Oke, semalam kita sampai di ukuran sudut, baik itu derajat dan radian, ya. Nah sekarang kita bagian ketiganya, part 3-nya menghitung luas curingnya. Oke, berbicara tentang lingkaran, kenapa kita menghitung lingkaran, Miss? Karena ini kita menghitung sudutnya, bukan membahas tentang lingkarannya, spesial lingkaran, bukan. Ini cara kita untuk mengenal sudut pertama gitu. Kemarin kan juga dikenalkan dengan cara menghitung radian, dengan cara derajat juga. Nah sekarang kita menghitung luas curing lingkarannya. Oke. Untuk sebagai biar gampang mengenal yang mana juring lingkaran, yang mana tali busur, itu nanti boleh kamu searching spesial tentang lingkaran gitu ya. Sekarang kita mengenal sudutnya gitu. Nah kayak di sini kamu lihat ada lingkaran, ya, ada lingkaran. Yang mana kali disebut juring? Yang juring itu nih, nak, dari titik ke sudut ini. Oh ya, lingkarannya dengan titik sudutnya O, titik awalnya A, titik akhirnya B, ya. Ini S, dilambangkan S sebagai jarak tali busur antara yang ini A ke B, ya, ini jari-jarinya. Juring lingkarannya ini. Oke. Sudutnya theta ya, nak, ya. Tadi sudutnya theta bisa bikin. Nah, di sini kita kan disuruh mencari luas juring lingkaran nih. Kamu perhatikan dulu, nak. Juring lingkaran ini kan bagian, kalau dipotong kayak kue, potong kayak pizza, ini kalau dilepas, ini kan bagian dari sebuah lingkaran, ya kan, nak? Nah ini misalnya ini kecilnya, ini besar, sisanya besar gitu, dipotong dari sebuah lingkaran. Nah kalau kita menghitung juring lingkaran, kita harus mencari perbandingan mereka gitu, perbandingan antara juring lingkaran dengan lingkaran awalnya, lingkaran seutuhnya gitu. Kamu harus mencari juring lingkaran, luas juring lingkaran sudah dari situ. Nah apa yang perlu dibandingkan, Miss? Tali busurnya ini kan bagian dari keliling lingkaran. Nah itu makanya kita perlu membandingkan mereka biar kita bisa menemukan rumus luas curing lingkarannya, nakku, ya. Oke, berarti kita mencari luas curing lingkaran. Kita bandingkan tadi dengan luas lingkaran per luas lingkaran ya sama panjang busur AB. Per keliling lingkaran. Oke, per keliling lingkaran. Nah kita ubah dengan bahasa matematikanya ya. Luas curing lingkaran, luas curing AB AOB, ini AOB, ini kan AOB, ini cari kan ini, nak, dari sini ke sini kita. Luas curing AOB
ini nggak ada bahasa matematikanya, tentang luas juringnya. OB per luas lingkaran apa maksudnya? VR kuadrat ya. VR kuadrat sama dengan panjang busur. Itu tadi di lembaran S ya. S per lingkaran 2VR. 2VR, oke. Nah, jadi kita mencari luas juring. Luas juring kali silang ya, boleh. Luas juring AOB dengan ini kali ke sini bagi ini. Oke. VRS VR, oke, R nanti mati. Oke. VOS VR kuadrat per 2VR. R nya habis, R nya tinggal 1 ya. Oke, ini sama dengan SR per 2 atau sama dengan setengah SR atau RS, sama itu ya, SR. Oke. Nah, di sini kan kalau dalam radian yang semalam itu mana? S itu kan sama dengan R theta. Ya enggak? Malam kan? Maka ini jadi luas juring OB itu sama dengan setengah S itu sama dengan R theta, setengah R theta, berarti R kuadrat ya, R kali R kuadrat theta. Oke. Luas juring OB setengah R kuadrat theta. Nah, setelah kita mengenal ini, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Ini kan rumusnya luas juring. Ini nggak harus AOB ya, nanti misalnya ubahin jadi BC, berarti BOC. Itu hanya penamaan doang, penamaan dari juringnya, namanya. Oke. Kita masuk ke contoh ya. Dulu soalnya. Nah, oke, ini contohnya. Diberikan jari-jari juring 10 cm dan panjang busur 14 cm. Hitunglah sudut juring dan luas juring. Oke, berbicara tentang sudut berarti kita bahas kemarin kan, sudah ada rumusnya sudut juring. Sekarang luas juring juga. Oke, kita jawab. Penyelesaian. Diketahui ya benar? Diketahui jari-jari berarti R ya. R sama dengan 10 cm. Terus panjang busur apa kita bikin S sama dengan 14 cm. Oke, ditanya itulah ya, jawab langsung. Ditanya sudut juring theta ya, bisa ya, theta. Ditanya yang A nya theta, yang B nya di luas juring. Jawab.
yang A dulu theta. Semalam rumus theta apa nak? Ingat kan rumus theta? Theta sama dengan S per R, ya enggak? Ya kan? S per R. Ingat apa namanya? Panjang busur atau S per jari-jarinya. Sama dengan panjang busurnya berapa? 14 per 10. Tetanya radian, dalam satuan radian dibilangnya. Ini radian, dia minta dalam satuan radian. Ini 14 kali 10 1,4 radian. Oke, yang A sudah selesai. Masuk ke B. B diminta luas curing. Ini nggak tahu nih, kalau gini nggak tahu luas curing ABO atau apa gitu kan, nggak namanya. Langsung aja luas curing sama dengan apa rumus luas curing tadi nak? Nah, itu kan yang tadi kita kotain itu kan tadi rumus setelah disederhanakan. Kan ini kita sudah tertera panjang busur. Bisa aja kita bikinkan setengah RS. Nanti kita buktikan sama nggak hasilnya setengah RS dengan setengah theta, setengah R kuadrat theta. Jawab. Setengah R mana? R berapa kita? 10 dikali S nya berapa? 14. Oke, habis ini tinggal 5 kali 14 70 cm kuadrat. Ini pakai yang itu atau sama aja karena S itu kan ini. Kita coba ya, atau luas curing sama dengan sama atau enggak gitu. R setengah, rumusnya tadi mis kotain nak, setengah kali R kuadrat theta. Oke, setengah dikali R kuadratnya R berapa? 10 kuadrat dikali tetanya 1,4 ya, setengah dikali 100 dikali 1,4, ini sisa 50 kali 1,4 70 cm kuadrat. Sama kan ya? Nah, terserah mau pakai rumus mana. Masuk mis tadi kan, ini kan udah ada S nya, langsung aja pakai ini, karena kalau kuadrat kamu kan ribet nantinya, tapi itu pilihan kamu nak ya, pokoknya hasilnya sama mis lihat. Oke, kita masuk pembahasan baru ya. Oke, materi baru yang selanjutnya yaitu rasio atau perbandingan trigonometri dasar. Nah, rasio atau perbandingan trigonometri dasar merupakan nilai perbandingan. Nah, perbandingan antara apa mis? Antara sudut pada segitiga siku-siku. Jadi nanti kita membahas segitiga siku-siku yang berkaitan dengan sudut ya, antar rusuknya. Nah, misalkan nih sudut itu adalah theta. Nah, ini hanya misalkan sudutnya theta ya nak. Bisa nanti sudutnya alfa, beta, atau 6 huruf, bisa ya kayak yang misalnya kemarin. Nah, akan ada 6 trigonometri dasar untuk menyebutkan sudut theta itu ya. Untuk sudut theta yang tuliskan misalnya ada sinus theta, kosinus theta, tangent theta, sekant theta, kosekant theta, dan kotangent theta. Nah, ini penulisannya, inilah pembacaannya nak. Nanti kan kalau menulis sekant theta kan lama. Ini bisa ditulis dengan kita sepakati ya. Penulisan untuk sinus theta kita singkat dengan sin theta. Kosinus theta ditulis cos theta. Tangent theta
ditulis tan theta. Kenapa tunggu enter ya, secant theta ditulis sec theta, cosecant theta ditulis cosec theta, dan cotangent theta ditulis cotan theta. Nah, kenapa bisa bilang kita sepakati penulisan gini? Karena akan banyak cara penulisan yang lainnya ya, yang ya tapi harus kamu kenal juga gitu. Nah, di sini nanti kamu kenapa bisa bilang kita sepakati, biar kita seragam gitu loh. Karena kalau soal nanti kalau ada orang yang menulis tan theta itu TG theta, tangent kan singkatannya ada tangent dibikin theta, TG theta. Secant masih sama kayak ini secant masih sama. Ini ada yang orang yang nulis CSC theta. Cotangent ada yang nulis cotg theta. Kamu nanti bingung sendiri, tapi ini kamu harus kenal ini. Nah, misalnya mengenalkan ini, dan kita pakai yang umum aja biar seragam kita pakai ini. Nah oke. Nah, berbicara tentang ini trigonometri dasar ya, kita kan tadi ada mengenal istilah segitiga siku-siku. Nah, kita masuk ke dalam perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku ya. Bentar, bisa hapus dulu ya. Oke, nah kita masuk perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, Miss mau gambar dulu segitiga siku-sikunya. Misalkan segitiga siku-sikunya aku. Sekarang ini adalah titiknya PQR boleh ya. Miss bikin ini P, ini di sini Q, di sini R. PQR, oke. PQ sama aja, terserah mau pakai mana bahasa hurufnya, kan ini hanya istilah doang. Nah, dalam tahu gak sih nak pengertian segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku itu kan apa ya? Terdapat dua rusuk yang saling tegak lurus, ya, dan satu rusuk terpanjang. Nah, terdapat dua rusuk yang tegak lurus itu ini ya, dan ada sisi terpanjangnya. Nah, sisi terpanjang ini sering disebut dengan hipotenusa. Ini rusuk miring, rusuk miringnya ya, rusuk miring atau hipotenusa. Hipotenusa. Oke, hipotenusa. Nah, kita mengenal segitiga siku-siku pasti kita mengenal ada sisi miringnya, sisi tegaknya, dan dua sisi tegak, satu sisi miringnya. Kalau kamu perhatikan, di sini yang terpanjang mana nak? Yang ini atau ini? Ini bisa bikin aja ini juga, ini Y ya, ini X. Mana kamu lihat yang paling panjang itu? Yang sisi yang Y atau X atau R? Nah, itu akan kita bahas di sini. Nah, kalau dalam segitiga siku-siku pasti sisi miringnya sisi terpanjang ya, sisi miringnya sisi terpanjang, dan kita akan mencari sudut-sudutnya gimana kita hubungkan dengan kosinus tadi semuanya.
dan kita mencari nilai ini. Untuk itu kita harus mengenal dia, kita hubungkan dengan rumus dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras, sama itu ya, teorema sama dalil ya, biar bahasanya kamu kenal. Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Oke. Kita masuk ke teorema Pitagoras, di mana bunyinya adalah kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke, ini bunyinya. Kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Sisi terpanjang di sini mana? Ini ya, PR ya. Maka kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Maka kamu lihat di sini. Di sini ada sisi terpanjang siapa? Si PR. Artinya kan PR kuadrat sisi terpanjang, PR kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti PQ ditambah QR, jumlah kuadrat PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Oke. Nah, berikutnya bisa nggak kita balikkan dengan pengurangan, jadi pengurangan gitu boleh. Nanti ketika kalau Y ditanya mis kayak mana, kalau X ditanya mis gimana, kan gitu kan. Nah, sekarang kita menghubungkan ketika ditanya PQ, ini kita tarik dari sini ya tadi ya, ini rumus umum Pitagorasnya, kuadrat sisi terpanjang sama jumlah kuadrat lainnya. Nah, kita ketika ditanya PQ nya, PQ sama dengan berarti yang panjang dikurangi yang pendek dong, iya dong. Ini PR kuadrat dikurang QR kuadrat. Kalau ditanya QR kuadrat sama dengan PQ PR kuadrat dikurang S kurang nih kurang PQ kuadrat. Oke, nah ini kalau mau sederhanakan penulisannya bisa juga ya, atau ini PR tadi apa nak? PR sama dengan R ya, R sama dengan PQ nya Y tambah X R kuadrat ya. Terus kalau ditanya Y kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang X kuadrat. Kalau tanya X kuadrat sama R kuadrat dikurang Y kuadrat. Oke, jelas ya nak, mau pakai bahasa mana pun sama, itu pun sama. Oke, nah kamu perhatiin dulu sekali lagi, yang di sini tetap diingatkan rusuk yang terpanjang itu adalah rusuk yang di depan sudut siku-sikunya. Nanti bingung yang mana R nya di sini nggak ada sudut siku, ini kalau bingung mana yang terpanjang, ini pokoknya depan sudut siku-siku, di depan sisi tegak itulah rusuknya ya. Nah, yang kedua mau ingatkan, kalau rusuk di depan sudut lancip itu bisa
sudut lancip. Nggak usah bikin ke situ, nanti kalian bingung jadinya. Oke. Nah di sini selain ini kita harus mengenal nanti apa rumus sinus, kosinus, dan tangennya. Oke. Nah kita mau hapus ini tetap ya, ini tetap bikin ini basah. Nah kita bahas satu-satu ya formula dasar trigonometri. Ada misalkan ini sudutnya bikin di sini ya, di sini tetanya. Oke, nampak nggak sih nak? Oke, ini kelihatannya. Nah misalkan ditanya untuk mencari formula dari sin theta. Sin, ingat kalau sin demi, misalnya mau bikin formulanya sin demi, mencari sinus itu depan per miring ya, d per miring, demi, depannya mana nak? Depan dari sudut ini sudutnya, depannya sini. Misalnya ini ya, jangan kamu anggap ini apa nilainya ini y, misalnya nanti ada nilainya 2 atau 3 gitu kan, 2 sinnya 2/3 gitu ya. Ini sin theta, theta depannya mana? Depannya y, miringnya x. Oke, nah promosinya kosinus d kosinus kosami samping per miring. Oke, samping per miring. Sampingnya mana nak? Ini tetanya, sampingnya mana? Sebelahnya mana? X ya, X. Miringnya R per R. Nah kalau tangen depan per samping, D per sa, desa, depan per samping, depannya si Y per X. Ingat kembali ya, kalau ini sin D mi kosami tan desa tan desa, sin demi kosami tan desa. Oke, ingat itu nak. Nah ini berikutnya ya, sebagai rumus dasar juga itu ada tadi si apa, kosekan ya, kosek. Nah sebagai pengingat juga ya, kosekan theta, kosekan itu nah itu sama dengan 1 per sin ya, jangan terbalik, 1 per sin. Kosekan itu sama dengan 1 per sin. Oke, ya kita cari rumusnya. 1 per sin tadi apa? Demi ya, 1 per d per mi, 1 per demi berarti itu sama dengan mi d. Jadi kan nanti ini demi d, mi naik ke atas kan dikali, berarti mi d, mi per d atau sama dengan r per y. Oke, jadi kosek mi d, kebalikan dari sin tadi itu. Lalu sekan theta itu sama dengan 1 per cos. Jangan terbalik ya nak, ini karena kamu kira ini sek berarti ini balikan dari sin, tidak no. Ini kosek yang kebalikan dari sinus,
Sekan kebalikan dari kosekan. Sekan kosekan. 1 per kosami atau misa, atau sama dengan R per X. Itu lagi yuk, tangin jadi kotan, balikan kotan berarti 1 per tan teta ya. 1 per tan itu tadi desa, jadi desa cuma mau bilang kalau itu siapa jatuh gitu ya. Ini jadi X per Y. Oke, nah ini sebagai bahan ingatan Muna untuk kita masuk ke soal-soalnya, biar kamu bisa membahas soal-soalnya. Oke, paham ya? Ini boleh kamu bikin di garis besarin, dikotakin atau apa gitu deh, biar ingat. Nggak perlu apa namanya, ini banyak kali misalnya dia enggak, ini kan balikannya doang nak, balikan dari si sinus kosinus tangent. Kalau tadi sinus berarti kosekan itu 1 per sinus. Kalau tadi kosinus sami berarti sekannya samping per miring gitu kan. Sekannya berarti bisa balikannya miring per samping. Makanya Miss bilang tadi ini ingat ini yang dalam forum ini. Sin demi kosami tan desa. Sin demi kosami tan desa. Oke? Ini kamu hias lagi catatan biar kamu apa. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, oke, ini contoh soalnya. Diberikan sin theta 5 per 13, hitunglah cos theta, tan theta, dan sekan theta. Oke, kita masuk ke ini. Jawab. Sin theta, ingat nak? Misalkan ada nih sebuah segitiga dan ada suatu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ingat, sin itu D sah. Di mana tetanya Miss? Terserah mau kamu bikin mana tetanya. Miss mau bikin sin tetanya boleh ya. Tetanya di sini. Oke. Sin desa depan per samping. Sin desa, sin demi. Jadi Miss error point. Sin demi depan per miring. Oke, berarti depannya mana? C 5. Miringnya berapa? 13. Oke, kita udah dapat sisi ini nih nak. Caranya ini, kalau udah kamu nemukan seperti ini kan kita nggak tahu, ya kan? Sementara kita harus menghitung nilai kosinus, tangent, dan sekannya. Nah, berarti ini kita harus mencari nilai ini. Kita anggap aja ini sebagai X yang ditanya. Berapakah nilai X? Ingat nak, apa rumus dari dalil Pitagoras? Kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, di sini ada 13. Berarti 13 kuadrat itu sama dengan jumlah sisi lainnya ya, X kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke ya, paham ya? Sampai sini paham ya nak? Nah, kita akan mencari nilai X nih. Kita pindahkan X ke sini, kita pindahkan ini ke sini. Ya, paham ya nak? Jadi X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Oke, perhatikan baik-baik ya nak. Nah, kalau kuadrat dia, kita menghilangkan itu dengan cara
mengakarkan kedua sisi ini, kita akarkan jadi habis ya. Ini kita akarkan jadi 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Oke, paham sampai sini kan ya? Oke, nah terjawab 13 kuadrat itu 169 dikurang 5 kuadrat 25. 169 dikurang 25 itu sama dengan akar 144. Akar 144 berapa nak? 12 ya? Ya, berarti X ini sama dengan 12. X nya sama dengan 12. Sudah dapat kita nilai X nya itu 12. Oke. Kita sekarang mencari kosinus, tanggen, dan sekannya. Cos theta. Oke. Apa rumus kosinus nak? Cos sami. Cos sami, samping per miring. Sampingnya berapa? 12. Per miringnya berapa? 13. Oke. 12 per 13. Nah, berikutnya ditanya apa nak? Tangen theta. Tangen theta. Tangen depan per samping. Tan desa. Ini depannya berapa? 5. Sampingnya berapa? 12. Ingat nak, ini di depan surat ini mana? Ini di depannya 12, ini depannya 5, sampingnya mana? Oh ini 12. Nah gitu dia. Seka theta. Sekan itu apa nak? 1 per cos theta. 1 per cos theta. 1 per ini 12 per 13 ya, 12 per 13 ini sama dengan ini kan ke atas ya, 13 per 12. Oke. Nah kalau yang tanya hanya di sini sama jawabannya. Coba kita cari lengkapnya yuk. Udah ada kosin, tangen, udah ada, berarti emang lagi belum ada nak? Kosekan. Kosek theta. Udah mau nih. Udah ke bawah kita bikinnya. Oke, aduh. Nah, kosek theta 1 per kosek itu 1 per sin theta ya nak ya. Sin theta berapa tadi? 5 per 3. 1 per 5 per 3 sama 3 per 5. Kok 3? 13. Sorry. 13. Sekarang kotan theta 1 per tangen. 1 per tangennya berapa nak? 5 per 12. 5 per 12 itu sama dengan 12 per 5. Oke. Nah, misalnya kalian paham dengan apa yang sudah Miss ajarkan ya. Dan ini nak, ini enggak hanya di sini aja ya, banyak variasi soal yang diambil dengan sinus kosinus tangen dasar ini. Ini kita masih bahas dasar. Banyak juga dihubungkan dengan ini trigonometrinya, dalil Pitagorasnya, ilmu Pitagorasnya banyak. Jadi kamu boleh belajar lagi, cari sumber lain lagi untuk bisa belajar lebih banyak. Oke? Karena Miss pasti akan memberikan soal yang gak hanya gini-gini aja gitu. Miss mau kasih kalian tantangan gitu nakku. Oke, semua guru-guru juga demikian. Gak mungkin menyerahkan yang mudah untuk anaknya. Itu gak sama aja, gak memacu anaknya untuk belajar gitu. Miss mau kalian mau belajar lagi, belajar cari informasi lain lagi, sumber lain lagi. Oke, Miss harap kalian paham maksud Miss. Dan
selalu mengingatkan tetap berdoa supaya kita cepat berkumpul bersama, belajar bersama, tetap muka gitu. Terima kasih untuk Rena. Selamat pagi semua.